kalaulah pemilihan presiden atau pemilu hanya didasarkan kepada hasil survei, tidak lagi didasarkan kepada undang-undang, apa jadinya bangsa kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup bersama keluarga. Dan semoga kita sama-sama diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sebuah berita menarik, menggelitik dan juga membuat kita kadang-kadang terperanjat muncul dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Mengejutkan sekali beritanya. Mari kita baca. Kompas.com menurunkan sebuah berita di bawah judul "Suhu politik memanas. Bamsud sarankan pelaksanaan pemilu 2024 dipikir lagi." Berita ini tertanggal 8 Desember 2022. Jakarta, Kompas.com. Ketua MPR Bambang Susatyo menilai penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikir ulang. Sebab dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara. Tentu kita juga mesti menghitung kembali, kerana kita tahu bahawa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama hingga pasca penyelenggaraan pemilu, kata Bambang dalam tayangan YouTube Poltreking Indonesia, Kamis 8 Desember 2022. Pria yang akrab disapa Bamsud itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal pemilu 2024 perlu dipikir ulang. Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. Nah, ini juga harus dihitung betul. Apakah momentumnya atau pemilu 2024 tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan seterusnya, ungkap Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud juga merespons hasil survei Poltreking Indonesia terkini yang menunjukkan hasil positif tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Adapun hasil survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin naik. Survei Poltreking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2% sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua, kata Bamsud. Adapun Presiden Joko Widodo kerap merespon soal adanya wacana penundaan pemilu 2024 maupun jabatan Presiden 3 periode. Pada Maret 2022, Presiden mengajak seluruh pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespons munculnya ide untuk menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Kita bukan hanya taat dan tunduk tetapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi di Istana Bogor Jumat 4 Maret 2022, dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu 5 Maret. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode.
Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya. Kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2022. Sahabat BN, perbincang kita selanjutnya kita awali dengan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo pada alinea terakhir berita ini. Yakni, kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif. Itu maksudnya mengusulkan perpanjangan jabatan atau 3 periode. Kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja. Jadi kalau begitu, Pak Bamsud, Ketua MPR ini, apakah ingin menampar muka Pak Jokowi? Apakah ingin cari muka kepada Pak Jokowi? Ataukah ingin menjerumuskan Pak Jokowi? Sahabat BN, memang selama ini teka-teki terhadap khawatirnya rakyat akan ada nanti permainan dari MPR untuk tiba-tiba mengadakan sidang dan merubah pasal Undang-Undang Dasar menyangkut yang masa jabatan presiden 2 periode ini. Kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan oleh Ketua Umum MPR ini, jelas sekali ini membuat publik atau rakyat menjadi semakin khawatir terhadap akan terjadinya menjelang tahun 2024 nanti perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Khusus tentang pasal yang mengatur masa jabatan presiden 2 kali periode ini. Sebab di sini jelas sekali yang dikemukakan oleh Bamsud ini. Jelas sekali. Dan kita juga teringat jadinya kepada era Orde Baru. Apa yang dilakukan oleh Harmoko yang sangat lama menjadi Menteri Penerangan di era Soeharto, selanjutnya menjadi Ketua Umum Golkar, dan selanjutnya menjadi Ketua DPR MPR, yang mengatakan dulu kepada Presiden Soeharto bahwa Pak Presiden Soeharto masih disukai oleh banyak rakyat. Itu dalam menjawab pertanyaan Pak Soeharto, apakah dia masih diinginkan lagi oleh rakyat untuk memimpin Indonesia. Sekarang Pak Ketua MPR kita ini juga kelihatannya mempertanyakan itu. Malah pertanyaannya, apakah ingin terus Pak Jokowi memimpin bangsa Indonesia? Pertanyaannya lebih deras lagi dibandingkan dengan pertanyaan Presiden Soeharto kepada Harmoko, yang dijawab oleh Harmoko, masih rakyat menyukai Pak Harto. Jadi pada intinya tentu kalau presiden di dalam memimpin bangsa Indonesia, siapapun presidennya nanti, tampaknya kalau begini tentu tolak ukurnya bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945. Tolak ukurnya bukan lagi konstitusi. Tapi tolak ukurnya kelihatannya adalah hasil survei. Selagi hasil survei menunjukkan bahwa rakyat banyak puas oleh kepemimpinan presiden tersebut, dia terus bisa memimpin. Tidak peduli apakah periodenya sudah habis. Dengan demikian, tampaknya kita di Indonesia ini masih berat
untuk menjadi negara demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa masa jabatan presidennya 1 kali 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode kedua. Pada intinya sesudah itu tidak dapat lagi. Berat kelihatannya itu. Dan lebih cenderung tampaknya untuk siapapun presidennya harus dia menjadi presiden seumur hidupnya. Kalau demikian, apakah perlu negara kita sistem kerajaan? Apakah perlu undang-undang dasar kita berubah-ubah terus sesuai dengan keinginan elitnya atau bagaimana? Ini yang bicara ini ketua MPR. Bayangkan seorang ketua MPR bicara begini. Kita lihat negara Amerika Serikat yang merupakan mbahnya demokrasi tidak pernah mempersoalkan masa jabatan presidennya itu. Tidak pernah. 1 kali 4 tahun dapat dipilih kembali, ya habis. Tidak pernah. Kok kita di negara kita ini begini? Kita bukan harus mencontoh bulat-bulat Amerika. Tetapi kalau baik, apa salahnya kita contoh? Kita yakin apa yang disampaikan oleh Bamsud ini membuat banyak orang kecewa. Banyak orang kecewa. Dan kita yakin Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, kalau Pak Jokowi benar-benar mengeluarkan pendapat ini dari hati kecilnya, berarti dia juga kecewa kepada Ketua MPR yang mengungkapkan ide ini. Sulit kita berbicara panjang lebar menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua MPR ini. Akan tetapi pada intinya kita ingin mengatakan bahwa banyak rakyat yang kecewa oleh pernyataan dia ini. Kalaulah suksesi kepemimpinan nasional hanya didasarkan kepada hasil survei, tidak lagi didasarkan kepada undang-undang, apa jadinya bangsa kita ini? Kita tentu selama ini berkomitmen bahwa suksesi kepemimpinan nasional, pemilihan presiden dan wakil presiden itu diatur oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Dasar 45, terutama untuk masa jabatannya. Penyelenggaraan proses pemilihannya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan diatur oleh hasil survei. Kalau begini enak benar. Misalnya seorang gubernur setelah habis masa jabatannya 2 periode, akan habis, lakukan saja survei. Jelas kalau seorang gubernur yang telah 2 kali periode dengan siapapun bertanding, pasti dia akan banyak peluang untuk mendapatkan kemenangan. Karena dia selama 2 periode berbaur dengan rakyat. Ini orang maju baru muncul. Demikian juga bupati wali kota. Itulah gunanya Undang-Undang Dasar mengatur 2 kali periode. Agar tidak muncul masa jabatan selama-lamanya. Itu gunanya di Undang-Undang Dasar itu diatur. Agar tidak ada yang beralasan rakyat masih suka. Bagi rakyat ya begitu. Yang paling dikenal itu yang disuka. Tetapi bagi demokrasi tidak begitu. Harus ada pergantian kepemimpinan. Harus ada regenerasi kepemimpinan. Itu saja mungkin yang ingin kita sampaikan di sini. Kita yakin para pakar dan tokoh-tokoh yang lebih berkaliber tentu juga akan memberikan komentar tentang ini. Dengan segala kelebihan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa